puji dan hormat kami ucapkan kepadamu Bapa, atas segala kasih sayang-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala lindungan-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Pada siang hari ini Bapa, kami datang berkumpul ke rumah ibadah-Mu ini Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus, untuk menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Bapa yang baik, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa yang baik. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kali ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai sesuatu yang sangat unik dari kitab Maliaki pasal 3, khususnya ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelak, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada jenis binatang pelahap di muka bumi ini. Yang dimaksud secara khusus binatang pelahap ini adalah bagaimana dia serakah dan tamak dan over konsumtif. Bagaimana dia sangat lahap, sangat galak. Nah, ada sejenis belalang yang kalaupun dia tertarik kepada sesama belalang, sejenis belalang pelahap ini, saudara-saudara, di awalnya mereka bisa saling tertarik antara jantan dan perempuan. Tetapi ada satu hal yang unik. Setelah perempuan ini berkawin dengan jantannya, maka belalang betina ini yang pada awalnya kepada jantan itu dia tertarik dan suka, tetapi pada akhirnya dia akan memakan jantan itu. Artinya jantan itu menjadi objek dari betina itu. Jantan itu yang merasa akan beruntung memiliki si betina itu, ternyata si betina itu memakan dia setelah mereka saling berkawin. Saudara-saudara, menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan ini ketika kita tanpa Tuhan, tanpa satu roh dengan Tuhan, bahkan yang mencintai dan mengasihi kita akan bisa kita lukai, bahkan kita lenyapkan secara rohani. Bisa kita membuat dia mengalami maut ketika kita hanya terikat kepada standar yang disebut kasih eros, rasa suka, mengingini, kasih yang didasarkan pada kebutuhan materi, kebutuhan makan dan sebagainya itu tidak bisa menjamin hubungan manusia itu terus sedemikian baik, sedemikian nyaman, tetapi bisa berubah menjadi petaka. Itu sering terjadi ketika kita salah menerapkan hubungan itu. Misalnya ada orang tua yang mengasihi anak-anaknya, bahkan anaknya pun mengasihi orang tuanya pada awalnya. Akan tetapi apabila bukan roh manusia berstandar sebagai miliknya Tuhan yang menjadi ukuran yang kita capai, maka kita bisa terjebak di dalam keadaan seolah-olah harta kita, apa yang kita miliki itu, barang kasih sayang itu, menjadi barang yang melukai, mengecewakan, menyakitkan, bahkan bisa menjadi senjata pemakan tuan kepada kita. Itu yang terjadi kepada kehidupan manusia. Bisa saja ada anak membunuh orang tua, ada orang tua membunuh anak, bahkan harta bisa menjadi pemicu dari malapetaka itu. Ada banyak kita melihat perjalanan manusia itu di dalam membangun hubungan, tetapi bukan pada standar manusia sejati yang Tuhan maksudkan. Ketika kita bukan manusia sejati di dalam mengasihi, maka kita berarti di dalam mengasihi itu didasarkan kepada naluri di bawah standar manusia. Perbuatan baik terhadap sesama binatang. Bahkan binatang berbuat baik. Saya pernah mendengar berita tentang seorang pemelihara ular. Ular itu dia nafkahi, dia beri makan 5 kali sehari. Sampai sedemikian akrabnya ular itu dengan keluarga pemilik ular. Mereka makan, ular itu akan memberikan sentuhan kepada orang sedang makan dengan menaikkan kepala dan memberikan semacam sentuhan kepalanya kepada orang yang memelihara dia, termasuk orang tua dari pemelihara ular ini dan anak-anaknya. Tetapi sekali waktu ketika sang pemilik asli, pemilik ular ini dari keluarga itu tidak berada di dalam rumah,
maka terlambatlah ular ini diberi makan oleh orang tua si pemilik ular. Terakhir yang terjadi, saudara-saudara, pada waktu orang tua dari pemilik ular ini, si kakek memberi ular ini makan. Di mana sama si kakek ini pun ular ini sudah sangat akrab. Pada waktu itu ular segera datang ketika dia membawa makanan untuk ular itu. Tetapi ular itu tidak lekas memakan santapannya. Dia lebih dulu melilit orang tua itu. Dan dalam perasaan orang tua itu adalah ucapan terima kasih si ular. Ternyata orang tua itu dililit sedemikian rupa. Ketika ular itu melilit, di mana mereka tidak menduga itu, anggota keluarga lain mengatakan, jangan ular, jangan lilit itu kakek. Dan mereka takut melukai ular itu. Akhirnya semakin kencang lilitan itu. Ternyata orang tua itu mati dililit ular. Yang pada 5 tahun sampai 10 tahun itu, ular itu melilit tidak pernah sampai mematikan. Tetapi karena naluri laparnya, dia membunuh. Dan keluarga pemilik ular itu mengalami petaka. Dalam pembacaan Alkitab yang kita baca di dalam Maliaki pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12 itu menjelaskan kondisi manusia yang diharuskan memiliki persekutuan dengan Tuhan dan mewujudkan itu dengan bagaimana kita harus satu kehidupan terikat kepada Allah dan terikat kepada manusia. Terikat kepada Allah dan terikat kepada manusia. Kalau kita membaca Maliaki pasal 3 ini, secara substansial berarti adalah bagaimana kita mengasihi manusia itu sampai di dalam memberikan 1/10 dari penghasilan kita kepada orang yang bekerja di rumah Tuhan dan untuk kepentingan orang-orang miskin, janda-janda, dan mereka yang tidak bisa mencari nafkah. Disitulah Tuhan menerapkan apa yang Tuhan firmankan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, hukum yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa, dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Firman itu ditujukan hanya kepada manusia, bukan kepada binatang. Karena binatang hanya mengasihi, berbuat, memberikan sentuhan, respon di dalam batas naluri kesadaran binatang. Tetapi manusia dituntut memiliki keterikatan kepada Tuhan dan kepada manusia, yang disebut kasih agape di dalam bahasa teologi. Saudara-saudara, sangat banyak kita melihat pengaruh daripada cinta uang, cinta harta, cinta pohon anggur dan gandum membuat orang lupa kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Apa yang kita perlukan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, supaya roh dari binatang pelahap, belalang pelahap ini tidak menjadi senjata yang membunuh kita. Mari kita mengikatkan diri kepada Tuhan dan kepada manusia. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tenagamu hanya mencari keuntungan untuk dirimu. Hartamu hanya untuk dirimu sendiri. Segala sesuatu yang saudara punya, saudara berhalakan. Dan dia akan menjadi binatang pelahap yang menjadi sumber dan senjata setan untuk kita tersesat dan terbuang dan terhukum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan menjauhkan dari hidup kita keadaan itu, di mana hasil tanah kita, hasil kerja kita tidak menjadi belalang pelahap yang menggerogoti hidup kita, sehingga kita tidak punya hubungan standar yang dari Tuhan sebagai manusia yang berbahagia, yang disukai oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kami akan menjadi negeri kesukaan. Ketika kita menjadi negeri kesukaan, ketika kita menjadi perhatian Tuhan, maka kita tentu akan dihadiri roh Tuhan, sehingga malapetaka tidak terjadi pada hidup kita seperti yang menimpa dunia. Meskipun mereka kaya, meskipun mereka punya jabatan tinggi, meskipun mereka memiliki banyak harta dan kebanggaan secara duniawi, tetapi ketika itu kehidupan tidak terikat pada kebenaran, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, maka mereka menjadi korban dari apa yang digambarkan oleh binatang pelahap, belalang pelahap. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada standar dari ajaran Tuhan tentang kebenaran yang sejati di dalam Alkitab ini. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa,
dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bukan hanya teman seagama, bukan hanya memuji-muji agama, bukan hanya mengasihi kelompok dan membenci yang lain, bukan hanya mengkafir-kafirkan hanya karena kata orang. Mari kita menjadi sesama manusia yang berakar dari kasih agape, yaitu kasih dari Allah untuk semuanya. Bukan hanya dengan mulut dan kata-kata untuk mengangkat harga dan harkat komunitas supaya terkesan kelompok gerejanya, kelompok agama itu agama paling mulia, komunitas paling mulia, tapi hanya dengan mulut. Apa yang kita baca dalam kitab Maliaki adalah sebuah tindakan praktis dari orang yang mengenal Tuhan yang benar, di mana mereka hidup bersama-sama. Tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang menderita. Oleh karena orang miskin adalah kaya, karena dia memiliki saudara yang sehati, yang peduli, yang bukan hanya sekedar sebatas peduli, tetapi dikasihi oleh orang-orang yang kaya dan kuat, seperti mereka mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara, renungan hari-hari terakhir ini bagi kita yang terpenting adalah untuk kita melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam gambaran belalang pelahap itu, di mana banyak orang berjatuhan karena mengejar harta, jabatan, dan untuk itu mereka hidup. Termasuk itu jabatan-jabatan keagamaan dan popularitas keagamaan. Semuanya sedang dikejar orang. Ada banyak pendeta yang tersesat karena harta. Ada banyak pendeta yang berdoa untuk berkat, tetapi hanya sebatas itu. Ada banyak pendeta yang mencari harta. Banyak oknum polisi yang mencari harta. Banyak oknum pejabat yang mencari harta, tanpa mengikatkan dirinya dengan Tuhan dan sesama manusia. Mari kita sadari, hidup kita ini hanyalah benar jika kita sepakat dengan sang kebenaran itu sendiri. Hanya satu kebenaran itu, yaitu Tuhan semesta alam yang telah datang melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang hidup." Saudara-saudara, inilah kesimpulan kita pada sesi video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjadi manusia yang disukai oleh Tuhan, karena mengikatkan diri pada kebenaran Allah dan mengasihi sesama manusia. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kamu sekalian. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.